Kangge acara salajengipun inggih menika atur panampi sambutan penerimaan sekaligus tadzkirah sekaligus nyuwun barokah pandonga Gus ingkang badhe dipun sampaiaken dening panjenenganipun Gus Muhammad Hasyim Asy'ari. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggihaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fil Qur'anil Karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Salatan wa salaman ala man qala ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wijah. Amma ba'd, ingkang kawula hormati para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus rombongan mengiring saking kemanten putra yang menika keluarga dari Bapak Ahmad Misbah, keluarga Bapak Tukirin dan Ibu Mujidah saking Pakel Bareng dan sedaya pengiring ingkang kawula hormati keluarga Bapak Ahmad Misbah dan Ibu Faiz dan kedua mempelai yang menika Mas Saleh kalian Mbak Miftahul Mufarrohah serta para hadirin dan hadirat ingkang rawuh dan majelis yang insya Allah penuh barokah ini mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah, pertama-tama monggo sareng-sareng kita ngucap syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang injing menika kula lan panjenengan alhamdulillah ditakdiraken saged ngempal dalam rangka walimah resepsi pernikahan Mas Saleh dengan Mbak Miftahul Mufarrohah sekaligus nambah-nambah doa kepada kedua mempelai ini. Mugi-mugi rumah tangga ingkang badhe dijalani niki ingkang sampun dijalani dan seterusnya niki saestu-estu dados rumah tangga ingkang sakinah, mawaddah warahmah dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mugi tetap terlimpah curahkan dumateng Hadratur Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para sedherek, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, dalam berdiri di sini ingkang pertama nggih menika wakil saking keluarga mempelai putri nggih menika nrami napa ingkang sampun diaturaken wakil saking keluarga putra ingkang sampun pasrah kala wau kami menerima dengan sepenuh hati. Mugi-mugi niki dados dua keluarga besar ini dados seduluran saklawase lan kedua mempelai niki saestu-estu dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kami mewakili keluarga tentunya dalam hal penyambutan pasugatan ngaturi panjenengan sedaya mbok bilih wonten hal-hal yang kirang berkenan kami nyuwun agungipun pangapunten karena inilah yang bisa kami siapkan, kami suguhkan mugi-mugi nyocoki kali manah panjenengan sedaya. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, insyaallah kula mboten kata-kata soalnya manten itu biasanya kepingine undangannya ndang buyar ndang mari niki tasih isuk tapi niki kula namung nambahi napa ingkang didhawuhaken saking perwakilan mempelai putra kala wau nggih menika Bapak Baibawi. Kula pesen saestu khususnya kepada mempelai berdua ini Mbak Miftah kali Mas Saleh
saestu-estu niki tadi pesan yang singkat padat nggih menika menghormati tiyang sepah. Baik orang tua kandung atau orang tua pemertua niku sampun dados tiyang sepah panjenengan. Kathah sakniki niku wonten sampun oma-oma, sampun keluarga tinggal di tempat mertua tapi ternyata kali maratuane mboten akur. Lah niki ndadosaken urip niku nyun sewu niku saged mboten barokah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan kembali apa yang diungkapkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu mengatakan begini, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah menjadikan aku itu selalu dilimpahi keberkahan dimanapun aku berada. Syaratnya nih, wa awsani bis shalah. Pertama, jagi salatipun. Lalu yang kedua, waz zakah. Zakat. Ini berarti ada aspek ibadah yang vertikal kepada Allah dan juga aspek sosialnya juga baik. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Lah yang berikutnya apa? Wa barram biwalidati. Lah niki berbuat baik kepada orang tua termasuk mertua. Karena jangan sampai ada hal-hal yang kecil. Ini kadang-kadang kan memang dua penyatuan, dua karakter yang dididik dalam keluarga yang berbeda. Ini butuh banyak penyesuaian. Makanya pernikahan niku disebut kalau dalam bahasa Arab niku az-zawaj sekaligus disebut an-nikah. Kalau az-zawaj niku maknanya keberpasangan. Dan surah Yasin Allah dawuh subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sedaya yang ada di bumi ini oleh Allah diciptakan berpasangan. Termasuk hewan itu juga berpasangan. Makanya hewan itu sebutane ono kucing kawin. Tapi kucing mboten nikah. Tapi kalau menungso wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayyughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Niki disebut nikah. Nek nikah niku napa? Nikah niku maknanya secara bahasa ai al-wat'u. Niki maknanya adalah kebersatuan. Jadi nikah niku tidak hanya pasangan yang tidak ada saling rasa bersatu, tapi harus ada kebersatuan. Makanya diikat dengan ikatan yang kuat yang disebut dengan mitsaqon ghalidh. Jadi Mas Soleh ini sudah dikatakan wa akhadna minkum mitsaqon ghalidh. Sudah mengambil perjanjian di hadapan Allah untuk betul-betul akan memperlakukan Mbak Miftah sebagai istri. Diperlakukan dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Niku diperlakukan secara baik-baik. Nah, itu harus dimulai dari akad nikah yang sah. Makanya dalam bahasa Jawa niku suami istri disebut apa para rawuh? Garwa. Garwa niku apa? Garwa niku nek difahami secara apa yang ada di balik nama itu niku sigarane nyawa. Sigarane nyawa apa? Berarti kalau satu pasangan, kalau pasangan kita mengalami rasa sakit, maka kita punya empati. Ada juga yang mengartikan garwon itu situ esigar, situ etowo. Mungkin tadi yang pasrah saking pihak mempelai putra, ini sudah pasrah bongkoan sesuai dengan namanya niki garwo, namanya sakit dibuktikan oleh Mbak Miftah. Dados situ esigar, situ dawa. Nek padha sigare padha dawane mboten dados garwo. Lalu wonten cerita malih, walalek garwo niku situ esigar, situ dawa. Sing cocok niku panganane napa? Tibake sing paling cocok lek damel manten, napa malih manten anyar. Niku sayurane janganan kangkung. Situ mekangkang, situ megungkung. Jadi nun sewu niki. Terus nikilah namanya an-nikah. Nikah niku kebersatuan yang itu bersatu itu betul-betul jiwa dan raga. Nah, kula angsal informasi. Saking Ustaz Ridwan selaku MC, niki memang kepanggilnya wonten majelis sholawat.
Kula husnubon Mas Soleh niki cinta sholawat, Mbak Miftah nggih cinta sholawat, sehingga ini adalah satu gambaran mencintai Hadratur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu nanti dawuh ngeten, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Api-api sampean kabeh iku adalah orang laki-laki yang paling baik memperlakukan terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik memperlakukan istriku. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dados tiyang jaler, ar-rijalu qawwamun niku mboten saenake dhewe. Tapi harus ringan tangan untuk membantu, tapi ojo cepet moroan tangan. Ini beda. Lek moro tangan dilu-dilu naudzubillah. Main fisik ini tidak boleh. Ini berarti tidak wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Niki kula pesen saestu tentang Mas Soleh terutama sebagai pemimpin rumah tangga. Soalnya antara tiang jaler kalian tiang estri itu benten para rawuh. Tiang estri ini sehari semalam 24 jam itu harus mengeluarkan kata-katanya itu 20.000 kata lebih. Lek tiang jaler niku sehari semalam itu cukup 7.000 kata. Makanya lek jenengan diseneni wong wedok ana gak tepake. Sampeyan dadi wong lanang gak tepak. Sampeyan mendel mawon bapak-bapak, nomare pun senior-senior niki, pun mendel mawon. Mangga lek pun mantun wis rada redan jenengan jawab. Sik ta lah. Anake awake dhewe papat kok jare gak tepak. Ya tepak terus wong papat. Lah niki mangke bisa dibuktikan. Tetap Mas Soleh ini harus mengasah kesabarannya untuk pola komunikasi. Jadi harus ringan tangan untuk menolong, termasuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Jangan sampai jadi laki-laki niku menuntut suami, menuntut istrinya niku apa namanya glowing. Tapi bendino umba-umba gak tahu diewangi, kora-kora gak tahu diewangi, dan seterusnya. Jadi kalau bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Inilah sesungguhnya yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku sampai benike ageman beliau niku copot, niku beliau jahit piyambak. Baru kemudian istrinya pengertian, pundi Kanjeng Nabi kula jahitaken. Tapi beliau tidak kemudian asal perintah, iki. Endi wetange gak ono, gak dikene wetang mureng-muring. Niki tidak menyelesaikan masalah. Tapi ketika Mas Soleh ndamel wetang piyambak kok bendino gawe wetang, Mbak Miftah harus pengertian. Kan ngoten. Sehingga disinilah ada keseimbangan. Maka ketika kita cinta sholawat, maka insya Allah panjenengan berdua niki cinta Kanjeng Nabi. Ketika cinta Kanjeng Nabi, maka pembuktiannya adalah dimulai dari dalam rumah tangga. Bagaimana rumah tangga itu yang baik. Saat ini kata yang hebat tenjawi, di luar dihormati, tapi ternyata di dalam sendiri itu kropos. Sehingga disinilah nanti ketika rumah tangga itu kropos, ini yang berbahaya akan di situ kemudian generasi-generasi yang lahir biasanya lari-laris yang bermasalah ini kadang-kadang berawal dari rumah tangga. Ini kalau tidak bisa membaca situasi anaknya ini nanti naudzubillah, nanti jadi masalah di masyarakat. Ini yang kemudian menjadi problem di dalam bangsa kita, bangsa Indonesia. Maka itu semua harus dimulai dari rumah tangga. Kalau kita belajar dari siapa yang ada di sebelum kita, maka yang kita ambil pelajarannya itu tentunya sesuatu hal yang baik-baik, yang positif-positif, sambil terus bagaimana pola komunikasi itu dijalin secara baik. Di dalam buku yang judulnya Raw'atuz Zawaj, ini ditulis oleh Syekh Adil, ini orang Mesir. Ini salah satunya adalah bagaimana agar pernikahan ini langgeng, pernikahan ini menjadi baik. Ini salah satunya adalah jadikanlah pasangan kita itu sebagai pusat. Seperti alam raya ini, tata surya ini pusatnya kan matahari. Dengan yang suami Mas Soleh ini jadikanlah Mbak Miftah itu sebagai pusat. Mbak Miftah menjadikan Mas Soleh sebagai pusat. Ojo tolak-toleh nang sing liyane. Nek wis tolak-toleh tidak menjadi pusat lagi, ini nanti akan terjadi yang lewat tidak pada garis orbitnya. Ini yang menjadikan tabrakan ini. Jadi niku salah satu
kunci bagaimana untuk menjalin kehidupan rumah tangga yang barokah. Mugi-mugi panjenengan berdua ini segera dititipi oleh Allah momongan sehingga lahir generasi putra putri yang saleh dan salihah. Niki nek lahir putranya Mas Soleh kali putranya Mbak Miftah niki lanang utawa wedok mesti kula yakin iki anak soleh. Soalnya bapaknya jenenge soleh. Jadi lahir mesti anak soleh. Tinggal nanti di-upgrade ya apa carane lek soleh iku cek ngluwihi soleh bapaknya. Mbok jenenge ditambahi soleh loro kaya apa ngoten. Niku sehingga ngluwihi soleh bapaknya. Kalau kinten cekam mekaten boten usah dawa-dawa soalnya sing dawa mangke sampun diwakili Mas Soleh nggih, nyontolo mangke diwakili sing garwa wau nggih. Kula boten dawa-dawa. Nggih. Mugi-mugi pertemuan kita ini adalah pertemuan yang barokah dan menjadi simbol kelak kita dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan di dalam surga Allah nanti kelak di akhirat nanti. Dan monggo kula lan panjenengan sedaya ndongaaken wabil khusus dumateng kemanten menika Mbak Miftah kalian Mas Soleh niki mugi-mugi barokah. Dungane Kanjeng Nabi nu singkat, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Niku napa kok dibaleni pindho lak niku artine muga-muga nek pas akeh fasilitasi, duwike akeh, rezekine lancar, tetep barokah. Lek menggunakan alaika niki pas rodok seret. Soalnya rumah tangga kadang diuji macam-macam. Mari pekerjaan mapan tiba-tiba boleh rodok angel. Lah niki tetep barokah. Iki dungane Kanjeng Nabi. Dan itu tidak menjadikan perpisahan, tapi justru kebersamaan berdua inilah yang senantiasa dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan. Jadi dungane Kanjeng Nabi itu singkat, padat, dan ini syarat makna. Jadi maknanya itu sangat padat sekali. Mugi-mugi teman-teman kalih menika senantiasa mendapatkan limpahan barokah saking Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang dibangun betul-betul menjadi sakinah, mawaddah, warahmah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير اللهم يا الله بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. Kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.